Start recording. Cek cek. Oh, oke, teman-teman. Jumpa lagi ya. Kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel untuk tes administrasi ya, tes karyawan. Biasanya kalau tes karyawan atau administrasi menggunakan Excel yang sering muncul, soalnya hampir sama ya di tiap-tiap perusahaan, tiap-tiap kantor tuh hampir sama. Bahkan untuk tes administrasi perangkat desa itu juga hampir sama kayak gini soalnya ya. Oke, langsung kita buka aja Excelnya ya. Oh, udah tak buka ya. Aku tadi buat ini beberapa, ini tinggal ini ya, tinggal pemaparan saja ya. Tinggal memaparkan di sini, tadi udah tak siapkan ya. Tak siapin ya dari yang paling awal aja ya. Jumlah itu yang pertama tuh harus bisa membuat tabel ya, tabel atau kolom ini kosong ya. Membuat tabel atau kolom ya. Yang pertama-tama ada dua cara sih, ada berapa aja, dua cara, tiga cara ya. Yang pertama-tama kita mau buat tabel berapa kolom dulu, misalkan nanti kan ada yang namanya nama, alamat, langsung aja kita bikin ya, misal nomor ya, nomor, nama, bisa pakai tab buat jalan ya, tabnya dan jalan, terus alamat, kelas ya, sembarang aja ya, ini cuman contoh aja. Terus nilai, nah kayak gini misalnya udah segini nih gitu kan. Tuh 2, 3, 4, 5, segini nih. Kita mau berapa nomor, misalkan nomornya mau 10 ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai sini ya, enggak 12 ya. Ini kita blok, ini kan, terus klik kanan, kita pilih format cell ya. Nah, format cell itu ada kayak gini nih, ada namanya number, alignment, font, sama border. Ini kalau untuk font ini untuk huruf dan tulisan ya, huruf-huruf tulisan ya, nama-nama, nama-nama, jenis huruf, warna huruf, ukuran huruf. Ini untuk border ya, kita sekarang mau membuat bordernya, garisnya ya. Kita pilih tebal garis seperti apa gitu kan. Seperti ini ya, kita pasang di sini nih. Oke, kita kasih, karena kita mau membuat bergaris semua, kotak semua, makanya kita kasih semua ini. Pertama-tama harus pilih border. Oh, aku ulangi ya nanti ya. Nah, ada jadi kayak ini. Pertama-tama kita blok dulu mana yang ada. Terus kita klik format cell. Kita klik kanan, terus format cell, terus pilih border ya. Nah, border pilih garisnya seberapa gitu kan. Terus di OK, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ada muncul seperti ini kan. Terus kita mau bikin dia beda nih, beda sendiri nih. Dia lebih tebal ya, misalkan kita mau lebih tebal garisnya, kita format cell lagi, pilih yang garis yang tebal. Karena yang kita blok itu tadi yang cuman di atas, yang di atas ini, maka dia nanti yang akan berubah cuman yang di atas ya. Lihat nih, dia lebih tebal kan. Ini kan terus kita mau merubah posisi ini ya, tulisannya. Misalkan pengen di tengah, di atas, pilih pakai yang ini nih. Ini untuk membuat rata kanan, rata kiri, rata kanan, rata kiri ya, tengah, rata kanan, rata kiri. Terus untuk lebar dan ini ya, lebar dan enggaknya kolom ya, pakai ini, pakai yang atas ini. Sesuaikan seperti ini ya. Terus apalagi nih, misalkan kita membuat tulisan ini ya, kayak gini nih, ini kan garisnya nggak ada nih. Garisnya nggak ada. Ini kita mau buat tulisan di sini aja. Ini kita pindah coba ya. Nggak usah ya, ini mau buat kita misalnya daftar nilai kelas 5. Nah, ini kan garis-garisnya masih ada nih. Nah, caranya kita giniin, kita blok, terus kita merge cell. Nah, dia garis-garisnya hilang. Nah, kita mau format cell ya, nanti dia lihat ya, pilih garis yang mana, kasih ini, lihat dia. Dia garisnya yang ini hilang karena dia merger cell nih, dia menggabungkan selnya jadi satu gitu kan. Terus kita mau memberi warna ini, pakai ini ember ini ya, gambar ember ya, fill color ya. Pilih di sini ada warna kuning, pilih kuning. Udah beres gitu kan. Misalkan ini blok aja ini, terus pilih warna kuning. Sampai sana jangan ya, blok aja yang kita suka, yang kita pengen, yang kita pengen blok, kasih warna. Oke ya, segitu kan.
gampang sekali kan. Terus apalagi ya, habis ini menggabungkan daya pakai media sosial ya. Terus apa nih, kita mau membuat apalagi, oh penomoran otomatis ya. Udah tak bikin di sini atau langsung di sini aja deh. Oh, cara yang kedua bikin tabel ya. Bikin tabel cara yang kedua pakai ini. Misalkan ini ada bikin lagi ya nomor, terus di tab nama. Nah, contohnya 2 aja nggak apa-apa. Terus kita ini aja pakai ini ya. Kita blok juga boleh nih, blok segini nih misalkan. Terus pakai ini nih. Nah, ini juga hasilnya hampir sama. Nah, langsung kan. Kita blok lagi, terus pakai ini namanya all border ya, all border namanya ya. Nah, ini ada pilihan mau garis bawah, atas, bawah, garis kotak, atau cuman pinggirnya doang semuanya, atau draw. Draw ini kita menggambar dengan pensil kita sendiri ya. Misalkan kita mau draw line ya, draw border ya, gambar border ya. Ini pengetahuan aja saja ya, ini kan. Tuh, ini diklik aja udah jadi tabel ya. Garis bawah ke sini, bawah, garis, ini kan. Nah, sama, hasilnya sama. Berarti ada 1 cara, 2 cara, 3 cara ya bikin tabel atau kolom ya. Terus kita akan membuat penomoran otomatis nih. Nah, ini kan nggak ada nomornya nih. Nomor otomatis. Cara pertama ketik biasa. Cara pertama cara manual, 1 2 3 kayak gitu, 4. Nah, ini kan caranya lama nih. Lama sampai terusnya. Terus pakai cara yang kedua adalah cara 2+1. Misalkan 1 2, ini ada 2 ya, 1 2, ini di blok itu ya, di blok itu klik, jangan dilepas, terus geser, namanya klik drag ya, blok ya, ini namanya klik drag ya. Klik di sini jangan lepaskan, geser, klik drag ya. Ini klik 2 nih ya, klik drag 1 sama 2, terus ini ada tanda ini ya. Nah, sampai dia tanda plus, kita turunin ke bawah, ini namanya mengcopy ke bawah. Dia otomatis kan, otomatis jadi 1 sampai seterusnya ya. Oke ya. Terus kita mau pakai cara yang ketiga nih, cara yang ketiga ini cara 1 copy ya, 1 copy. Apa sih ini cara ketiga, 1 2 terus di copy ya, tadi nih ya. Ini cara yang ketiga nih, 1 terus bikin rumus nih kayaknya. Sama dengan kolom ini tambah 1 tambah 1. Jadi rumusnya sama dengan kolom ini tambah 1 ya. Terus di enter, artinya pas angka 2. Terus ya sama sih, diturunin jadinya sama kayaknya nih ya. Sama. Jadi pakai cara 1 2 dan 3 sama ya. Nanti diulangi aja videonya kalau kurang jelas ya. Ini terekam belum sih? Khawatir nggak terekam nih. Oh, udah terekam ya. Udah terekam nih. Oke, terus selanjutnya yang pelajaran yang mudah lagi ya. Upper aja, upper. Lower ya, lower ini merubah tulisan menjadi huruf kecil semua ya. Misalkan caranya gini nih, tak siapin ya, sama dengan, mau tulis sama dengan, itu sama dengan kecil ya. Ini kok lower nih, harus lower ya. Ini salah tulisan ini, uppernya upper kan, proper. Mana nih? Oh, ini proper di sini nih. Oh ya, proper ini lower, harusnya salah nih ya. Lower.
Maaf ya agak lama ya. Apa nih? Lower. Oke ya, sama dengan ini merubah huruf besar jadi huruf kecil semua ya. Huruf ya, ini hurufnya macam-macam besarnya dari kecil semua ya. Sama dengan lower. Lower, terus kolomnya apa yang mau dirubah? Kolom ini lower sama dengan lower, terus klik tanda kurung ya. Enter. Jadi lower sama dengan lower tanda kurung, kolom apa yang mau dirubah nih, kolom ini kan. Terus di enter. Jadi seperti itu ya. Terus upper ya, upper sama caranya, sama dengan apa itu, upper kan, upper merubah huruf kecil jadi huruf besar semua kan. Kurung, kolom mana, terus kurung lagi, enter. Ya, caranya mudah banget ya, nanti diulang-ulang aja videonya sendiri ya, biar nggak terlalu lama. Terus apa lagi, satu lagi tadi lower, upper, terus proper tadi ya, proper merubah menjadi huruf besar di awal kalimat ya, di awal kata ya. Caranya sama sih, sama dengan proper, sering keluar kadang-kadang ya. Proper dalam kurung, terus kurung lagi, oke, enter. Jadi huruf kecil semua kan ya, kok hurufnya besar di awal kalimat, awal kata ya. Nomor otomatis sudah, filter, upper, apalagi nih ya. Tabel kolom udah pertama ya, upper, lower, grafik tuh nanti ya, filter, VLOOKUP. Penjumlahan ya, penjumlahan nih. Misalkan penjumlahan nih. Ini misalkan kita mau jumlahin UAS nih ya. Anggap aja ini apa, jumlah nota belanja atau apa ya. Ini nilainya kamu jumlahin UAS-nya sama dengan sum. Kalau mana kemana yang mau dibawa, ini sama ini ya, sampai sini ya, terus kurung. Jadi ini kalau mana sampai mana di blok gitu. Ulangi lagi ya, sama dengan sum. Sumnya pilih dulu, sum, klik, dia jadi kurung. Terus ini diklik drag ke bawah, mana yang mau dijumlahin gitu kan. Sampai sini dijumlahin di sini, terus kurung lagi, terus di enter. Udah sama juga dengan ini. Ini copy bisa nggak sih? Kayak nggak bisa ya copy ya. Kok coba copy ya. Paste 103. Sum F3 sampai F16. Bener ya? Bener ya? F3 sampai F16 nih ya, copy sini. Ya, kayak gitu ya, gampang ya. Kolom di misalkan kita mau jumlah di sini nih, jumlah ya, jumlah sama dengan sum. Kolom ini sampai sini, terus dikurung, sama, enter. Terus kita copy ke bawah nih, hasilnya gimana sih? Bisa nggak, sama nggak sih? Sama kan? Kan sama hasilnya kan. Copy ke bawah, klik drag, oke ya. Terus selanjutnya rata-rata, mencari rata-rata ya. Rata-rata rumusnya average ya. Pakai rata-rata ya, sama dengan ini kolom rumahnya di bawahnya ya, average ya, average. Average dalam kurung buka atau ini sama ini, rata-rata. Terus kalau mana sampai mana ya, sama tadi, enter. Udah ya. Jadi average ini sama ini, kita copy bawah, hasilnya gimana nih, sama nggak nih? Tinggal copy bawah ya hasilnya ya. Ini sama, misalkan pengen rata-rata di sini, misalkan kita mau rata-rata nih, ini kita mau isi rata-rata nih, rata kolom yang ini ya,
kolom yang ini kita isi rata sama dengan average kolom mana aja, kolom ini sama ini nih, misalnya kolom UAN ini sama ini, kurung enter, kan hasilnya ini, hasilnya rata-rata ini di sini ya, kayak gitu ya. Gampang toh. Nah ada ya, nanti diulang kalau nggak bisa diulang sendiri. Rata-rata COUNTIF itu menghitung jumlah data dengan spesifikasi L atau P. Jadi kita mau menghitung jumlah yang L atau yang P nya nih, misalkan jumlah laki-lakinya. Jadi sama dengan COUNTIF, sama dengan COUNTIF. Tadi ini kan kita nyari jumlah perempuan ya, COUNTIF kurung C berapa nih, COUNTIF C3 sampai ini klik ya, C3 sampai C14 ya, C16 ya. Terus titik koma yang pakai ini kayaknya P kurung, bener nggak sih? Pakai koma dia ya, bukan pakai titik koma. Oh ya, untuk info ya, ada rumus yang di ini kadang-kadang beda ya, ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma ya, menyesuaikan aja ya. Kalau ini pakainya koma ya, jadi ini pakainya koma kalau punya akun ya. Ada yang pakai titik koma, punya teman-teman nanti kalau Windows Office-nya pakai koma, kasih koma aja nggak apa-apa. Ada yang beda pakai koma dan ada yang pakai titik koma, jadi menyesuaikan aja. Ini rumusnya seperti ini ya, kita mau cari jumlahnya yang laki-laki. Berarti kan COUNTIF dari C3 sampai C16 nih. Terus kita nyari apa? Yang L. Berarti kan koma titik atas 2 L, titik atas 2, tanda petik ya, tanda petik sama lurus L, terus ini kurung baru enter ya, ketemunya ini. Misalkan kita mau COUNTIF ya, nyari yang jumlah angka 9 berapa gitu. COUNTIF sama dengan dulu ya, sama dengan COUNTIF dari sini sampai sini yang angka 9, itu koma tanda petik 9. Nanti dia kalau nggak ada ya nggak muncul itu kan, kalau nggak ada itunya nggak muncul ya. 9 ada 3 orang gitu ya, 9 ya tak? 8 ada berapa orang, sama tinggal nyari kayak gitu ya. Terus ini ada rumus apa ini, sum tadi udah ya, rata-rata udah. COUNTIF rumus if. Ya, yang ini jika hasil lulus dan nggak lulus ya, itu bacanya kayak gini nih. Misalkan dia nilainya lebih kecil dari 6, itu berarti tidak lulus, selainnya itu lulus gitu kan. Jadi ini ya, if D3 lebih kecil dari 6 sama dengan tidak lulus ya. Contoh di sini ya, hasil kita mau bikin hasil sama sih di sini, hasil if ini untuk membuat rumus untuk hasil dari ini lulus atau enggak kan, seperti itu kan. Kadang kan kita bikin tabel di sini ya, format cell pakai ini ya. Oke, hasil kita tengahin hasilnya. Kita bikin hasilnya ya, sama dengan if jika hasilnya lulus berarti dapat hadiah ya. Nanti kita bikin misalkan di sini lulus
if nilainya if D3 lebih besar dari 8, lebih besar dari 8 ya, koma, dapat hadiah. Nanti dia akan muncul dapat hadiah ya. Selainnya itu dapat hukuman, misalkan aja ya. Terus kurung, kita enter ya hasilnya, dapat hadiah. Terus kita copy ke bawah nih, cocok gak sih copy ke bawah? Dapat hukuman semua namanya. Soalnya yang di atas 8 cuman satu, ini yang di atas 8. Misalkan ini kita ganti rumus saya, misalnya dapat hadiah dia di atas 6 aja, di atas 6 ya. Dapat hadiah. Hadiah aja, hadiah sama hukuman aja, nggak usah pakai dapat. Nah, bedanya susah, hadiah hukuman. Ntar kita copy ke bawah ya. Hasilnya seperti itu ya, hadiah hukuman ada. Jadi if D3 lebih dari 6 maka dapat hadiah, selainnya itu dapat hukuman lah. Karena ini ya, seperti itu ya, jumlah udah, proper udah, penomoran udah, konta itu menggunakan kolom yang sudah terisi, yang terisi sama enggak terisi ya. Ini ada yang kosong-kosong nih, enggak ya. Caranya adalah sama dengan konta, berarti ada berapa yang terisi gitu kan, ada berapa nilai uang yang terisi ya. Konta dalam kurung ini sampai sini ya, karena yang mau dihitung itu gitu kan, tutup kurung terus enter 9. Misalkan kita hapus lagi ya 8. Nah awalnya kan misalnya kita hapus, dia juga berkurang juga kan. Kalau kita hapus juga dia berkurang gitu kan. Nah seperti itu caranya, nanti diulangi lagi. VLOOKUP up udah belum ya, belum VLOOKUP ya. VLOOKUP aja sekarang ya. Oke, VLOOKUP ini kita akan mengambil data ke tabel yang baru. Misalkan ini ya, tabelnya ini tabel barunya misalkan kan. Nah, ini nanti misalkan gimana caranya, apa sih misalkan kita mau ganti angka menjadi angka 14 nih. Ini lihat ya, namanya cita-cita ya, dia 14 sekarang. Nah 14 Lala Nina, Nick apa ini, UAN rata-rata. Oh namanya di sini ya, lupa nih. Copy, paste. Ini namanya kolom berapa nih? 2. Kolom 2. Ini kolom jenis kelaminnya kolom ketiga, 1, 2, 3 ya, kolom ketiga. Ada perubahan dikit ya. Nah ini kuningin juga nih biar sama nih nama lah. Jadi kita mau ngambil data ini pindah ke sini gitu ya, copy aja ya, tapi otomatis jadi nggak satu-satu. Misalkan kalau kita mau, daripada kita bikin kayak gini, misal nama terus jenis kelamin, nah kita nanti kan bisa ngisinya satu-satu, misal mau apanya ganti, orangnya ganti. Nah kita biar nggak ganti pakai kayak gitu ya. Kita ganti angka 1 nih, ganti nama lagi kan. Caranya bagaimana itu? Caranya seperti ini ya. Misalkan ini kita bikin kotak biasa aja, terus kita kasih angka 1, 2. Kita bikin tabel dulu ya dengan tulisan seperti yang ini nih. Ini pindah ke sini, ke atas bawah terus kan. Nah ini kita pakai rumus ini ya. Rumusnya adalah VLOOKUP. Rumusnya ini ya, Ctrl C,
Ctrl V. Nah seperti itu. Kok jadi 0 ya, undo. Nah rupanya seperti VLOOKUP. Misalkan kamu kita bikin lagi ya, kita bikin di sini aja ya, copy, paste. Nah kita mau bikin di sini lagi nih ya, sama dengan kita bikin ini juga sama dengan L4, kita blok. Kita VLOOKUP dulu ya, sama dengan VLOOKUP undo, VLOOKUP, terus koma, kita blok tadi ini sama ini ya, terus koma lagi. Kacau nih, ganti rumusnya nih, sama dengan VLOOKUP. Terus kita pilih ini, koma, kita blok ini yang mau kita ambil datanya. Oke. Terus koma lagi, nama di kolom berapa? Ini kan nama nih, nama di kolom 1, 2, kasih kolom 2, terus dalam kurung, enter. Nah ini ya, VLOOKUP nama. Terus yang kedua kita nanti main copy aja ya, biar nggak terlalu lama kayak gini ya. Kita bikin yang kedua dulu, sama dengan VLOOKUP kurung ini, koma, ini kan jenis kelamin nih ada di kita blok lagi sampai sini, terus koma, jenis kelamin ada di ini kolom 1, 2, 3, kolom 3 ya, 3. Oke. Kurung, enter. Kita mau ngopi ini ke bawah nih. Kalau ngopi kayak gini dia salah, dia lihat-lihat. Nah hasilnya nggak ada kan. Kenapa kayak gini? Karena dia bergeser ininya, apa namanya, L4 nya ini jadi L5 dia, ya kan, jadi nggak bisa. Terus caranya biar nggak berubah kita copy adalah kita klik sini, terus kita bloknya L4 nya nih ya, biar nggak geser nanti ya, kita tekan F4. Terus sama yang ini tadi yang kita blok juga, kasih F4. Udah, terus enter kan, jadinya kayak gitu. Terus kita kopikan ke bawah nih. Nah kita tinggal ganti kolomnya, misalkan nicknya ini kolom berapa nih, nick ya, nicknya berarti kan di sini tuh 2, 3, 4, nicknya kolom 4. Berarti kolomnya ini tinggal ganti angka 4. Nah, 4. Oke. Nah terus ini kolom apa itu, UAS ya, ada kolom 5, kita ganti kolom ke 5. Nah, lihat hasilnya. UAN kolom ke 6, lihat hasilnya, rata-rata dia di kolom ke 7. Oke, kolom ke 7 dia hasilnya seperti ini, delete. Oke. Nah ya beres. Tahu misalkan kita ganti dia nih, angka 2 nih, angka 2 namanya ganti nggak? Ganti kan. Nah kita tinggal ratain ya, ratain ke biar jelas saja sih. Tengah juga boleh, ini juga boleh, atau sini juga boleh. Tapi nggak kelihatan ya, ini buat contoh aja. Ke VLOOKUP udah beres ya, misalnya angka 8 ya, ganti semua gitu kan, misalnya angka 10, beres kan. Terus habis VLOOKUP kita mau bikin grafik nih. Nah grafik itu ya kita tinggal blok aja nih, mau apa yang mau dibikin grafik. Ini yang atas nih nggak perlu ya sebenarnya ya, tapi coba aja pakai yang atas. Nanti kalau hasilnya jelek kita kayak gitu nih, insert, terus kita pilih grafik yang mana nih, yang recommended nih. Pilih yang mana pilihan kita nih, ini. Oke. Nah ini kan daftarnya dia ikut nih, daftar nilai matematika. Harusnya kan yang ini nggak usah ikut nih, daftar nih. Nanti delete aja nih, ganti. Ini yang bloknya dari sini aja ke sini nih. Terus insert,
grafiknya terserah ya, milih yang mana suka-suka ya. Cancel ya, gak usah ini, yang ini aja, recommended aja. Oke, jadi di situ ada banyak pilihan grafik, serah mau pakai grafik yang mana. Yang gini juga bisa, suka-suka aja nih ya. Mau yang ini juga bisa, yang kolom ini juga boleh, serah ya grafik ya, seperti itu grafiknya ya. Ini grafiknya kalau dibaca ya, namanya di sini, nomor nicknya di sini. Nah, pasti bikin grafik kalau di setiap perusahaan atau dimanapun itu. Terus habis itu kita bekerja dengan filter biasanya ya. Nah, filter ini kita mau menyaring, artinya menyaring data apa aja yang ditampilkan. Nah, klik sini aja dulu, blok aja ya, boleh diklik boleh diblok terserah. Terus filter, pasang filter. Nah, dia pasti akan muncul seperti ini. Ini nanti akan menunjukkan apa yang mau kita tampilkan. Misalkan jenis kelamin ya, kita mau nampilin select all, ini dihapus dulu. Terus mau nampilin yang mana, yang laki-laki tok gitu kan. Nah, dia laki-laki tok muncul gitu kan. Misalkan kita nampilin yang perempuan tok gitu kan, ini dihapus dulu semua, terus perempuan yang mau tampilin. Oke ya, beres kan, kayak itu gampang ya. Terus ini tampil semua. Oke, terus ini kita mau misalkan mau ngurutin nih short ya, short dan filter kan, itu kan ada short A to Z. Jadi namanya nanti dari huruf A ke sampai huruf yang paling akhir. Nah, ini Andi dulu kan, A nya duluan. Misalkan kita mau nampilin yang dari Z to A. Nah, ya oke ya, seperti itu kan. Udah paham ya? Kayak kira-kira seperti itu aja yang paling sering muncul. Tapi nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, rumus-rumus apa yang lainnya, silahkan di komentar, dan nanti kita akan bikin videonya lagi. Mungkin kalau ini belum komplit ya, ini udah berapa rumus nih, banyak banget ya tadi ya. Kira-kira ada berapa nih? 15 ada deh ini. Kisar 15 kayaknya ya, atau 20, nggak nyampe 20, tapi kalau dengan yang trik-triknya di sampai 50. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 14 ya, 14, dan trik-triknya tadi lebih dari 14 kalau digabungin ya. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa di komentar kalau ada pertanyaan ditanyakan ya, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Oke, salam dan sampai jumpa.